Pernah nggak pas lagi santai di rumah, terus kucing kalian tiba-tiba menatap sudut ruangan? Lama banget, seolah-olah ada sesuatu. Lalu kita yang jadi mikir macem-macem. Terus ada juga mitos, semua kucing benci air. Tapi kok ada kucing yang malah demen minum dari keran? Dan yang paling klasik, kucing harus minum susu. Padahal banyak kucing justru mencret kalau dikasih susu sapi. Di video ini, kita bahas mitos versus fakta kucing yang paling populer di Indonesia. Bukan buat debat kepercayaan, tapi supaya kita nggak salah perlakuan ke si meong. Oke, jadi format video ini adalah video essay santai. Aku bakal ambil beberapa mitos yang paling sering aku dengar dari pemilik kucing di rumah, di kos, di warung, di komplek, lalu kita bedah satu persatu. Strukturnya simple. Pertama, aku sebut mitosnya. Tenang, ini bukan ujian nasional. Nggak ada remedial. Paling yang ada kucingnya yang ngasih nilai lewat tatapan menghakimi. Kedua, kenapa mitos itu bisa populer? Ketiga, fakta perilaku kucing yang paling masuk akal. Dan terakhir, tips praktisnya yang bisa langsung kamu pakai. Disclaimer dulu, ini bukan penelitian ilmiah, dan tiap kucing itu individu. Jadi jangan kaget kalau kucing A beda banget sama kucing B. Tapi justru itu serunya. Dan yang paling penting, jangan pernah bikin kucing stres demi konten. Karena kalau kucing stres, yang kena bukan cuma dia, kita juga. Minimal dicuekin seminggu. Maksimal dijadiin musuh bebuyutan satu rumah. Kalau kamu mau ngetes sesuatu, harus selalu ada opsi. Kucing bisa pergi, bisa berhenti kapanpun. Di akhir video aku bikin scoreboard. Mitos mana yang cenderung benar, mana yang setengah benar, dan mana yang sebaiknya kita berhenti percaya karena berisiko. Mitos pertama, kucing bisa lihat makhluk halus. Biasanya momen ini terjadi gini. Rumah lagi sepi, kita lagi scroll HP, terus kucing duduk dan tiba-tiba fokus ke satu titik. Nggak kedip, nggak bergerak, tatapannya tajam. Kadang sampai kepalanya miring sedikit, telinganya maju, badan siap lari. Di Indonesia, wajar banget kalau orang langsung mengaitkan itu ke hal-hal yang nggak kelihatan. Apalagi kalau kucingnya menatapnya sambil duduk tegak kayak satpam shift malam. Kita yang tadinya berani, langsung jadi ya Allah, aku baik kok. Tapi sebelum kita lompat ke kesimpulan yang jauh, ada penjelasan yang sering banget terjadi. Indra kucing itu memang lebih peka dari manusia. Dari sisi pendengaran, kucing bisa menangkap suara frekuensi tinggi yang buat kita nggak ada apa-apa. Suara gesekan kecil di dinding, bunyi pipa, hewan kecil di plafon, bahkan gerakan halus yang kita anggap hening. Makanya kamu sering lihat telinga kucing itu bergerak-gerak sendiri, kayak radar. Bedanya radar kucing itu bukan buat deteksi pesawat, tapi buat deteksi bunyi bungkus makanan dibuka dari jarak 3 rumah. Dari sisi penglihatan, kucing jago banget mendeteksi gerakan kecil dan cepat. Ada pantulan cahaya dari kaca, ada bayangan tipis lewat, ada serangga kecil di sudut kucing bisa ngeh duluan. Apalagi kalau malam, mata kucing punya mekanisme yang membantu mereka melihat di cahaya redup. Jadi ketika kita merasa sudut itu gelap dan kosong, buat kucing mungkin masih ada detail yang kelihatan. Jadi, apakah mitos ini benar? Dari sisi perilaku, banyak kasus bisa dijelaskan secara natural. Suara, gerakan, serangga, atau hewan kecil. Tips praktisnya, kalau kucing kamu sering menatap satu titik yang sama, coba cek hal-hal sederhana dulu. Ada serangga, ada cicak, ada bunyi dari AC atau pipa, ada tikus kecil. Kalau ternyata ada sumbernya, kamu bukan cuma menghilangkan rasa takut, tapi juga mungkin mencegah masalah lain seperti hama di rumah. Jadi belum tentu ada penghuni tak kasat mata. Bisa jadi ada penghuni kasat mata yang ukurannya kecil, jalannya pelan, dan hobi bikin kita kaget, serangga. Kalau mitos pertama bikin kita merinding, mitos kedua bikin kucing yang merinding padahal cuma dengar kata mandi. Mitos kedua, kucing benci air. Ini kayaknya mitos paling universal. Banyak orang punya pengalaman. Begitu kucing dengar kata mandi, dia langsung ngumpet, mandi. Begitu kena cipratan sedikit, dia melompat seolah-olah dikejar sesuatu. Akhirnya kita menyimpulkan, oh, berarti semua kucing membenci air. Padahal, kalau kucing bisa ngomong, mungkin dia akan bilang, aku nggak benci air, aku benci konsep mandi yang dipaksakan. Ini pelanggaran HAM hak asasi meong. Padahal, yang sering terjadi bukan airnya musuh,
tapi sensasinya yang gak nyaman. Pertama, basah itu mengubah rasa bulu. Bulu kucing punya minyak alami, dan saat basah, bulu jadi berat, dingin, dan butuh waktu lama untuk kembali nyaman. Kedua, suara air. Banyak kucing sensitif terhadap suara yang mendadak, dan keras keran kenceng, shower, ember dituang, suara air. Ketiga, permukaan licin. Kucing suka punya kontrol atas pijakannya. Lantai kamar mandi yang licin bikin mereka merasa nggak aman. Makanya kamu juga sering melihat anomali lucu. Ada kucing yang kabur kalau mau dimandiin, tapi dia suka minum dari keran. Ada yang takut shower, tapi dia penasaran sama tetesan air. Itu bukan kontradiksi, itu beda konteks. Ibaratnya gini, kamu suka minum es teh, tapi kalau tiba-tiba disiram es teh 1 ember, ya beda pengalaman. Minum dan main itu kontrolnya di kucing. Mandi sering kontrolnya di manusia. Tips praktisnya, kalau memang perlu mandi misalnya karena kotor banget, kena sesuatu yang lengket, atau ada rekomendasi dokter hewan buat kondisinya lebih nyaman, pakai air hangat suam-suam kuku, suara pelan, gerakan efisien, dan jangan sampai sesi mandinya panjang. Pakai sampo khusus kucing dan fokus ke pengeringan yang nyaman. Dan kalau kucing kamu stres berat, jangan dipaksakan. Karena kucing itu menyimpan dendam dengan rapi. Hari ini kamu mandiin dia, besok dia balas dengan tidur di baju hitam kamu yang paling bagus. Full bulu edition. Banyak kasus lebih aman dibawa ke grooming yang paham handling kucing, atau cukup dibersihkan spot tertentu dengan lap hangat kalau kotorannya lokal. Kalau air bikin kucing drama, susu bisa bikin perutnya yang drama. Masuk mitos nomor 3. Mitos ketiga, kucing harus minum susu. Ini kebawa dari kartun dan film sejak lama. Gambarnya ikonik. Kucing kecil duduk manis minum susu dari piring. Dan di kehidupan nyata, banyak orang tua kita dulu juga membiasakan kasih susu sebagai bentuk sayang. Kayak ada aturan tak tertulis. Kalau ada kucing di rumah, harus ada adegan piring susu. Kalau nggak ada, seakan-akan hidup kurang sah. Tapi faktanya, banyak kucing dewasa itu intoleran laktosa. Waktu masih bayi, mereka mencerna susu induknya. Tapi setelah besar, kemampuan mencerna laktosa bisa menurun. Akibatnya, susu sapi yang buat kita normal, buat kucing bisa jadi bikin perutnya protes, kembung, muntah, atau diare. Dan ini sering kejadian tanpa kita sadari, karena kita mengira, paling cuma salah makan. Yang agak tricky, ada kucing yang tetap mau minum susu karena rasanya enak dan berlemak. Jadi kucingnya kelihatan happy, tapi beberapa jam kemudian bisa bermasalah. Ini kayak manusia yang aku kuat kok minum pedas level 10. Saat itu pede, beberapa jam kemudian, menyesal, sambil merenung. Tips paling aman, utamakan air bersih dan makanan yang lengkap nutrisinya. Kalau kamu pengen kasih treat, kalau kata kucing, aku nggak minta susu. Aku minta kamu konsisten isi mangkuk air dan jangan lupa jam makan. Kucing itu manajer operasional rumah. Serius. Kamu bisa pakai wet food atau susu yang memang diformulasikan untuk kucing dan tetap secukupnya. Jadi mitos kucing wajib minum susu ini untuk kebanyakan kucing dewasa lebih tepat dibilang salah kaprah. Kalau susu itu mitos dari kartun, puring itu mitos dari hati kita sendiri. Lanjut. Mitos keempat, kalau kucing puring, berarti dia bahagia. Ini sering benar. Kita semua pernah lihat, kucing dipangku, dia elus pelan, terus dia puring. Matanya setengah merem, badannya lemes, bahkan kadang sambil ngulen. Itu tanda yang sangat kuat kalau dia nyaman dan merasa aman. Puringnya tuh kayak mesin motor halus. Bedanya, kalau motor kamu servis mahal, kalau kucing, servisnya cukup dielus dan dipuji. Iya, kamu paling ganteng, cantik sedunia. Tapi yang perlu kita pahami, puring itu bukan satu kata dengan satu arti. Puring itu bisa muncul di beberapa kondisi yang beda. Ada puring karena nyaman, ini yang paling umum. Ada puring karena excited atau antisipasi, misalnya tiap kamu ke dapur, dia puring sambil mepet-mepet padahal sebenarnya dia lagi negosiasi, ayo makan sekarang. Ini puring tipe sales. Dia bukan sedang meditasi. Dia sedang presentasi. Kak, promo makan sekarang. Buy one get one. Dapat tatapan lucu. Ada juga puring yang muncul saat kucing mencoba menenangkan dirinya sendiri.
Beberapa kucing akan puring saat berada di situasi yang membuat mereka tidak nyaman, misalnya di tempat baru atau saat tegang. Makanya, cara bacanya jangan cuma dengar suara puring. Lihat satu paket. Telinga, santai atau menempel ke belakang. Ekor, diam santai atau ngibas cepat. Pupil, normal atau melebar banget. Badan, lemes atau kaku. Ada satu poin penting yang sering bikin pemilik kucing kecolongan. Puring juga bisa terjadi saat kucing sedang tidak enak badan. Jadi jangan pakai puring sebagai satu-satunya indikator dia baik-baik saja. Kalau puring tapi dibarengi tanda bahaya lesu, bersembunyi terus, napas terlihat berat, tidak mau makan, atau berubah perilaku drastis, itu lebih aman untuk konsultasi dokter hewan. Kesimpulannya, mitos ini setengah benar. Puring sering berarti bahagia, tapi bukan selalu. Intinya jangan cuma dengar suaranya doang. Karena kucing itu bisa puring sambil ngambek. Multitasking tingkat tinggi. Kalau puring itu soal rasa, mitos berikutnya soal harapan. Dan sayangnya, harapan nggak selalu punya GPS. Mitos kelima, kalau keluar, kucing pasti bisa pulang. Mitos ini populer karena memang ada banyak cerita kucing yang balik lagi setelah beberapa jam atau beberapa hari. Lalu cerita itu jadi semacam pembenaran. Ya udah, biarin aja. Masalahnya, untuk setiap cerita yang berhasil pulang, ada juga banyak cerita yang tidak pernah terdengar karena kucingnya tidak kembali. Kita sering cuma dengar cerita suksesnya, yang gagal nggak jadi cerita. Kayak diet, yang berhasil posting, yang gagal, ya udah besok mulai lagi. Secara perilaku, kucing itu hewan teritorial. Mereka mengenali lingkungan lewat aroma, tanda-tanda wilayah, dan rutinitas. Itu membantu mereka bernavigasi. Tapi bisa bernavigasi tidak sama dengan pasti selamat. Banyak kucing hilang bukan karena dia lupa jalan, tapi karena dia panik dan memilih bersembunyi. Begini skenarionya yang sering terjadi. Kucing keluar, tiba-tiba ada suara keras motor, petasan, anjing menggonggong, dia kaget, lari, lalu masuk ke tempat sempit yang gelap. Di titik itu, kucing akan masuk mode survival. Dan di mode survival itu, kucing tiba-tiba jadi ninja. Senyap, ngilang, dan kalau kamu panggil namanya, dia pura-pura nggak kenal. Diam, menunggu aman. Kadang dia bersembunyi berjam-jam, bahkan berhari-hari di radius dekat. Makanya ada kasus. Kucing hilang seminggu. Ternyata dia ada di rumah tetangga, di gudang, di plafon, atau di kolong karena tidak berani keluar. Tips pencegahan yang paling realistis. Pertama, kalung ID. Kalung ID itu penting. Minimal kalau dia lagi touring keliling komplek, orang bisa hubungi kita. Soalnya kucing nggak bawa KTP. Minimal ada nama dan nomor yang bisa dihubungi. Idealnya pakai tipe yang aman, kalau tersangkut bisa lepas. Kedua, microchip kalau memungkinkan, karena kalung bisa hilang. Ketiga, amankan rumah, jaring di jendela, cek celah pagar, atau batasi akses ke area yang rawan loncat. Keempat, kalau mau ajak main keluar, gunakan harness dan leash. Ini bikin kucing tetap dapat stimulasi, tapi risikonya jauh lebih kecil. Dan kalau terlanjur hilang, cari di jam sepi, panggil pelan, cek tempat sempit, tanya satpam, tetangga, dan sebar info dengan foto yang jelas. Banyak kucing ketemu bukan karena tiba-tiba pulang, tapi karena ada orang yang membantu. Jadi jangan berharap dia pulang sambil bawa oleh-oleh. Kucing bukan habis mudik. Kucing pulang belum tentu. Tapi kalau dengar bunyi makanan, itu biasanya pulangnya cepat. Nah, kita bahas. Apa iya cuma karena itu? Mitos keenam. Kucing sayang kita cuma karena makanan. Oke, kita jujur. Makanan memang powerful. Kucing itu pintar membaca pola. Dengar bunyi bungkus atau bunyi mangkuk aja, mereka bisa langsung muncul. Jadi wajar kalau orang mengira hubungan kita dengan kucing itu murni transaksi. Kalau versi nyinyirnya, kucing itu kayak teman yang muncul pas kamu traktir. Tapi, tunggu dulu. Tapi kalau kamu pelihara kucing cukup lama, kamu akan lihat hal yang nggak bisa dijelaskan dengan makanan doang. Kucing mengikuti orang tertentu ke ruangan lain. Dia tidur dekat orang tertentu saat rumah ramai. Dia melakukan slow blink, gesek kepala, atau duduk di jarak yang pas seolah-olah bilang, "Aku percaya sama kamu."
Ini lebih mirip hubungan berbasis rasa aman dan kebiasaan, bukan cuma reward. Buktinya, kalau kamu sedih dan rebahan, ada kucing yang tiba-tiba datang duduk di dekat kamu. Nggak ngomong apa-apa, tapi auranya, ya udah sini, aku temenin. Tapi jangan banyak gerak, aku lagi nyaman. Kalau kamu mau kucing lebih dekat, trik yang sering efektif bukan cuma tambah porsi makan, tapi rutinitas yang konsisten, sesi main pendek tapi rutin, dan cara sentuh yang menghargai batasannya. Kucing itu suka punya kontrol. Dia maunya keputusan bersama, tapi yang menang tetap dia. Jadi, mitos ini setengah benar. Makanan penting, tapi bukan satu-satunya alasan kucing nempel. Banyak kucing memilih manusia yang paling bikin dia merasa aman. Oke, recap scoreboard kita hari ini. Mitos 1 sering ada penjelasan natural. Mitos 2 setengah benar. Mitos 3 kebanyakan salah. Mitos 4 setengah benar, lihat konteks. Mitos 5 salah dan berisiko kalau dipercaya mentah-mentah. Mitos 6 setengah benar, karena bonding itu kompleks. Sekarang giliran kamu. Mitos kucing paling terkenal di daerah kamu apa? Tulis di komentar, nanti aku pilih yang paling sering muncul untuk part 2. Kalau video ini membantu, subscribe ya biar aku bisa lanjut bikin part 2. Dan siapa tahu kucing kamu jadi lebih paham kamu. Walau kemungkinan besar tetap kamu yang harus paham dia.